Ya, kita kan memang harus membuktikan ya bahwa kita itu diberikan amanat melalui Bapak Presiden ya, untuk mengelola dana masyarakat, yaitu dananya peserta, untuk kita kelola sebaik-baiknya dan memberikan tadi makna tadi, dan keberadaan kita ini harus tidak sama dengan tidak adanya kita gitu, sehingga yang dulu defisit kita upayakan ya, meskipun tidak semata-mata ini karena manajemen, ini karena lingkungan, karena COVID, karena penyesuaian harga dan lain-lain ya. Tetapi sebaliknya kalau kita tidur saja dari sini, saya tidak yakin juga mencapai satu kinerja seperti sekarang gitu, di mana kita lihat kepuasan itu meningkat secara tajam sekali dari 82 ya menjadi 87 poin, jadi lebih dari 5 poin gitu, yang biasanya ya sedikit-sedikit gitu meningkat. Jadi demikian juga teman-teman biasanya itu pada komplain dari rumah sakit, dari vaskes dan lain-lain. Bukan sekarang tidak ada komplain, masih ada, tetapi sudah jauh berkurang ya. Jadi dulu itu teman-teman saya itu sampai begitu kecewanya dia menyanyikan lagu ini, teman-teman dokter Pak, BPJS rasa telo, BPJS bikin gelo gitu. Waduh, ngaco itu. Akhirnya kita kesini langsung kami bikinkan lagu BPJS rasa duren, BPJS keren. Nah, nanti bisa disetel di YouTube, ada lagunya. Nah, jadi untuk mengimbangi gitu. Dan rupa-rupanya sekarang banyak yang sudah mulai rasa duren gitu. Itu ada mantan Menkes, ada rektor, ada beberapa sudah menyampaikan seperti itu, dan apresiasi itu rupanya tidak dilakukan hanya oleh teman-teman, tetapi oleh lembaga-lembaga pemerintah nasional, bahkan ASEAN, ASA, bahkan internasional namanya ISA, International Social Security Association, itu memberikan kita sebagai the best untuk Good Practice Award gitu. Untuk Asia Pasifik katanya terbaik gitu. Bahkan ini Pak, terakhir saya itu baru ini kan hari Selasa kan, minggu kemarin saya dari mendarat dari Bangkok. Kami presentasi itu, teman di Bangkok pada terheran-heran, dan banyak negara itu sangat perhatian melihat apa perkembangan JKN di Indonesia. Itu forum khusus namanya PIMEC. PIMEC itu Prince Mahidol Award Conference gitu. Nah, di situ ada forum khusus Indonesia yang difasilitasi oleh teman-teman Bank Dunia untuk menunjukkan bagaimana kita mengelola JKN yang terbesar Pak, 250-an juta peserta dalam satu skema yang terintegrasi. Seperti Thailand itu masih bagus ya, dia sudah universal coverage, tapi sistemnya masih seperti Indonesia zaman dulu, ada jam sostek, jam kesmas, ada askes kayak gitu. Kita sudah terintegrasi, itu jarang yang seperti itu, yang jumlahnya 250 juta gitu. Nah, yang menarik saya sampaikan, kita bahkan pakai KTP aja dari NTT, dari Papua ke Jakarta bisa gitu. Ini udah luar biasa. Itu harus sudah bayar kan? Lah, yang penting itu jadi peserta dulu. Jadi orang kaya pun kalau dia peserta boleh, bukan enggak boleh, dan bukan salah ya. Ya saya nggak tahu lah, pokoknya itu persepsi yang salah, yang nggak pas, karena apa? Kita itu dasarnya adalah gotong royong. Siapa yang pas butuh ya dapat bantuan meskipun dia kaya ya. Kaya pun mohon maaf loh, kalau jatuh sakit nih, ada selebritas saya nggak usah menyebut ya. Itu dia kira mungkin ya dengan asuransi komersial udah beres, ternyata jauh dari cukup ya. Kalau nggak salah hanya 10%, makanya istrinya agak satu inisiatif untuk mengumpulkan dana, tapi malah kurang bagus ya, dari masyarakatnya ya protes tadi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi orang itu kalau saya boleh sampaikan ya, di Indonesia itu coba cari ya nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke, katakanlah seluruh penduduk, dan jalan sampai sekarang ya. Apa itu? Saya agak sulit mencari contoh selain program jaminan sosial ini gitu. Sulit nyali, coba kalau bisa sebutkan apa gitu.
apa gitu, sulit Pak. Nanti kita cari Pak. Iya, nanti dicari boleh lah gitu ya. Tetapi ini satu program yang luar biasa. Cuman begitu tertariknya itu ya, beberapa negara langsung Pak ada komitmen mau kirim orang belajar di sini. Bahkan dubes sudah datang ke kantor ini Pak, seorang dubes ya dari sebuah negara datang ke sini ingin. Bahkan waktu kami presentasi di Marrakesh itu Maroko sana, 5 negara Pak langsung ingin kerjasama, ingin gimana kok Indonesia bisa gitu loh gitu. Jadi yang di Bangkok ini baru 2 hari yang lalu ya saya mendarat tuh, itu langsung sebuah negara ingin mengirim orang ya. Kalau tidak ya kita terpaksa diundang ke sana gitu. Jadi seperti itu Pak. Begitu tertariknya ada ya yang orang-orang tertarik untuk bagaimana bisa BPJS itu bisa ya masuk atau dikelola atau apa kayak gitu. Oh, ya kebetulan ya kami biasanya kan di banyak tempat. Jadi sebelum ke sini itu kebetulan saya rektor Trisakti, kemudian Deputy, saya ketua konsorsium riset untuk COVID, kemudian salah satu komisaris dan lain sebagainya. Dan itu banyak hal gitu. Kemudian harus dilepas semua untuk ngurusi BPJS itu. Sehingga kami konsentrasi ke sini dan kami khusus cari tempat yang dekat sini untuk biar waktu saya tidak habis, lebih banyak ngurusi BPJS gitu. Dan cuma satu, sehingga biasa ngurusi banyak cuma satu itu ya lebih istilahnya lebih konsentrasi dan lebih tidak kemana-mana gitu. Nah yang menarik, kami kan biasa dulunya di perguruan tinggi, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran di UGM, dan waktu dekan itu menariknya Fakultas Kedokteran UGM itu bisa masuk 113 ranking dunia untuk Fakultas Kedokteran. Itu namanya Life and Health Sciences gitu. Nah, itu kita terus bawa terus ya. Dan kemudian bagaimana inovasi itu menjadi satu hal yang tidak bisa tidak titik bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Jadi harus inovasi. Nah, sekarang ini kalau Bapak nanti keluar di sini, kita bangun Innovation Park ya. Nanti keluar sebelah kanan tuh. Jadi itu adalah taman inovasi untuk kita duduk-duduk kontemplasi. Waktu saya jadi Dirjen Dikti itu saya sampaikan satu program namanya dosen merenunglah kami bayar. Wah, ngomong kacau nih kok suruh merenung, buat yang daftar banyak Pak. Pada merenung, tapi jangan hanya merenung, ada hasilnya. Setelah merenung itu lompatan apa, ya, output apa, entah tulisan, pemikiran, proposal segala macam harus ada. Dan ini rupa-rupanya itu katakanlah ada seorang profesor yang kami jadikan tim gitu, Pak itu program jangan gitu, nah itu namanya sabbatical leave. Saya sampaikan beda dengan sabbatical leave. Ini adalah program orang untuk kontemplasi merenung. Orang itu kalau sibuk tiap hari, nah kalau umat Islam kan kemudian diminta untuk doa, untuk sholat, atau bahkan kalau pas puasa itu iktikaf ya, itu kan sebetulnya merenung. Jadi diam, merenung apa yang sudah kita lakukan dan apa ke depan yang bisa memberikan satu lompatan-lompatan gitu, dan ukurannya apa gitu. Nah rupanya orang terkaya, ya bukan terkaya tapi termasuk orang kaya dunia, itu memiliki program Pak, saya nggak usah nyebut, tapi dia orang kaya punya tempat di Italia ya, namanya Bellagio atau Bellagio kita bilangnya ya, bacanya Bellagio. Nah itu orang-orang hebat di dunia itu dia undang untuk tinggal di sana gratis, dikasih tiket pesawat, bahkan apa namanya kelas bisnis, tapi pilihan, orang-orang pilihan dunia, untuk bisa memikirkan, membuat satu kontemplasi apa yang nilai tambah untuk kehidupan dunia gitu, gitu Pak. Nah rupa-rupanya saya juga ditawari gitu untuk ke sana. Jadi dengan program merenunglah kami bayar tadi itu istilahnya bukan sepele sebetulnya, itu konsep luar biasa. Cuman kita sederhanakan biar orang mudah dan mudah mengikuti. Bukunya udah jadi Pak? Ya termasuk di sini ya itu kita inovasi dan ribuan ya inovasi dari teman-teman duta BPJS itu Pak. Bahkan kita mintakan
Nah, salah satu inovasi itu, dan sekarang kita bikin jurnal, Pak. Masa ada BPJS punya jurnal? Dulunya nggak pernah, Pak. Sekarang punya jurnal. Dan kita sampaikan teman-teman harus nulis buku. Untuk kontemplasi itu nulis buku gitu. Ya, saya sendiri nulis, ada teman-teman juga sudah mulai nulis. Kalau pergi kemana sharing, jadi ada namanya knowledge product dan juga knowledge management. Jadi bagaimana memanage pengetahuan, memanage kekayaan keilmuan, ya, itu yang harus kita sharingkan. Dan inovasi yang bisa membuat sesuatu yang lebih, ini yang kita harapkan, sehingga BPJS itu selalu ada yang baru dan maju gitu. Dan kita bersyukur karena kalau orang masih mimpi, ya, bagaimana nanti orang NTT kalau ke Jakarta bisa ada track recordnya, ada dia diagnosisnya apa, kami sudah jalanin, Pak. Bukan mimpi akan gitu, bukan, tapi sudah gitu, sudah. Jadi aja, ya, Pak. Iya, cuman juga sudah menyatu dengan KTP. Jadi KTP hilang, udah pakai KTP. Ini 250 juta orang loh, bukan 5 juta orang atau apa, ya. Memang belum sempurna sih, ya, tetapi sudah kemajuan sudah luar biasa. Iya. Nah, bisnis itu mulai individu dulu tuh. Ini baru kita berapa bulan tuh udah dapat semacam the best CEO, katakanlah gitu. Tapi tidak hanya itu, ada beberapa itu yang istilahnya saya nggak tahu orang-orang ngasih kayak gitu. Tapi singkat cerita, ya, untuk berbisnis kita, sebelumnya saya ini komisaris lah di sebuah perusahaan asuransi. Saya nggak usah cerita, ya. Asuransi jiwa, tapi kesehatan juga, ya, kesehatan juga. Tapi singkat cerita, kami waktu itu BPJS itu nggak kami anggap sebagai pesaing lah, karena itu kan untuk bawah, untuk ini kayak gitu. Rupa-rupanya, ya, sekarang ini BPJS itu kita mendapatkan penghargaan berbasis pada survei 4.000 orang, ya, oleh jago marketer Indonesia lah, saya nggak usah nyebut, ya. Itu kita melebihi di dalam marketing itu dibanding sebuah perusahaan asuransi asing yang bergerak di Indonesia. Bahkan melebihi yang saya biasa di sana nggak nganggap BPJS itu tadi kayak gitu. Itu, Pak. Itu. Jadi itu juga nggak itu. Orang sekarang top of mind-nya kalau ditanya itu, Anda asuransi kesehatan yang Anda kenal apa? Coba aja ditanya di mana gitu. Langsung top BPJS gitu. Dulu nggak begitu, Pak. Tapi kita bikin seperti itu gitu. Ya, itu mulai dari kami masuk, ya, itu cash flow sudah mulai bagus, ya. Ya, sudah mulai positif, tapi cash flow itu istilahnya kita punya uang, kalau kita bayar kewajiban, ya, ya, itu kemudian defisitnya sekitar hampir 6 triliun lah. Nah, kita terus kemudian membaik. Nah, sekarang ini tahun akhir 2022, ya, artinya sebulanan yang lalu, posisi kita itu total, ya, ini belum audited, ya, sekitar 144 triliun, dan ada aset neto, ya, itu 56 triliun. Tapi ini bukan berlebihan, ya, karena ada yang, wah, itu BPJS berlebihan duitnya. Enggak, karena ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2013. Namanya BPJS, keuangannya itu enggak boleh kurang dari 1,5 bulan klaim gitu. Atau tidak boleh lebih, ya, lebih juga nggak boleh terlalu berlebihan, yaitu 6 bulan klaim. Nah, kita belum 6 bulan, tapi hampir gitu. Oh, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. 1 bulan klaim itu nilai berapa? Iya, kurang lebih kasarannya, ya, 10-an triliun lebih gitu. Ya, 10-13 triliun gitu. Iya. Tapi uang triliun juga besar. Saya tuh pertama-tama juga kaget, wah, ini tanda tangan triliun gitu. Biasanya kan miliar atau miliar, ini triliun gitu. Istilahnya sekarang dari rumah saja bisa online, bisa konsultasi. Yang menarik, ya, orang itu bayangannya ikut asuransi kesehatan tuh bisa pakai kalau sakit.
BPJS ini sekarang nggak begitu. Kalau kita sehat, kita bisa pakai. Kita bisa konsultasi loh. Ini kok saya mau wawancara Pak Dirut kok agak pusing-pusing. Ini pusingnya karena nunggu lama atau karena saya agak sakit, gitu bisa. Gitu. Di aplikasi, iya, ya, mobile CKN. Jadi gitu. Jadi orang sehat, pamannya lah. Saya ini kok kakinya itu untuk jalan kurang lancar nih, apa asam urat saya tinggi, saya hipertensi enggak, atau DM enggak. DM itu diabetes mellitus, ada penyakit gula ya. Ini kalau Cak Lontong itu kalau ditanya, wah kok urusan dapur nanya gula juga gitu. Nah gitu ya. Pamannya kita saya menderita hipertensi enggak gitu. Padahal DM ya itu sebagai mother of disease lah gitu. Kalau orang kena DM, kena hipertensi. Dan mohon maaf, masyarakat Indonesia seringnya nggak tahu. Kalau dia tuh hipertensi nggak tahu. Karena nggak dicek. Ya, dia DM nggak tahu Pak. Nah, orang kalau DM sekaligus juga hipertensi, kurang lebih ini statistiknya, 30% itu nanti dia gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu harus dicuci darah. Kalau cuci darah seminggu minimum 2 kali. Sekali itu paling tidak 820.000 kalau bayar. Ya, kami bayar di tipe A itu sekitar 1,2 juta. Jadi cuma orang Indonesia nggak tahu gitu. Nah kalau di BPJS minta screening, riwayat screening ada. Saya itu kira-kira hipertensi enggak. Lalu datang ya tidak hanya konsultasi dulu, lalu datang ke klinik vaskes dicek tensinya ya, gitu bisa. Gitu. Ini banyak orang tidak tahu. Iya tidak tahu, banyak orang tidak tahu ini perubahan Pak. Dulunya enggak. Ini baru-baru ini ya. Nah karena banyak yang belum tahu, termasuk mohon maaf. Masyarakat kita itu sering itu karena saya nggak tahu sangat rasional atau apa gitu, atau pokoknya kalau baru ikut BPJS kalau sakit gitu. Nah pada waktu kita sakit lalu baru ikut BPJS itu sudah terlambat. Kenapa? Karena dia harus nunggu 14 hari. Ya. Padahal butuhnya saat itu, wah ini banyak sekali yang kayak gitu tuh. Loh, Pak daftar loh, kenapa daftar? Saya harus dirawat di rumah sakit nih besok. Waduh, Anda harus nunggu 14 hari, Pak. Gimana nunggu 14 hari kayak gitu itu? Itu udah terlambat, harusnya sebelumnya. Dan kalau kita itu tidak sakit, tidak saja kita bisa konsultasi, memanfaatkan, menjaga kesehatan, tapi kita juga bisa kontribusi untuk gotong royong, untuk entah bersedekah atau menolong orang lain, dipakai orang lain kayak gitu. Jadi kita tuh banyak hal itu. Kalau saya misalnya benak saya terlalu banyak Mas, nanti gitu itu Mas. Saya khawatir. Iya. Iya. Jadi kita satu mengenai fingerprint ya. Itu datang terutama untuk dialisis tadi, fingerprint. Jadi nggak bisa palsu ya? Iya, nggak bisa palsu. Ya kalau sulit kali ini ya bisa kasih tahu pamannya mohon maaf tangannya kecelakaan, nggak ada ini atau apa segala macam. Ya. Itu. Lalu kita tentu digitalisasi yang lebih user friendly. Kadang-kadang itu sistem kita itu terlalu sedikit canggih gitu. Jadi kalau HP-nya HP mohon maaf spesifikasinya itu jadul dan agak berat gitu. Nah, ini kita pikirkan gimana lebih user friendly. Tidak kayak gitu. Dan tentu kita ingin juga orang, dan kita ingin tuh begini, bagaimana kita memiliki inovasi pelayanan dan proses pelayanan di BPJS yang tidak ribet dan tidak diskriminatif gitu. Itu. Nah memang dulu mohon maaf karena kita defisit sampai teman-teman dokter nyanyi BPJS rasa telo itu. Nah itu dulu saya bisa bayangkan Pak, sudah bayar di defisit kurang duitnya, bayarnya telat, bank harus bayar, terus mereka merasa bayarnya kurang segala macam, sehingga pasien BPJS itu kurang dalam tanda petik dihargai gitu. Nah sekarang udah jauh berkurang, ya masih ada sisa-sisa zaman kolonial masih ada ya, karena orang mikirnya BPJS itu yang zaman dulu sebetulnya sudah banyak berubah sebetulnya, tapi belum melembaga atau mensosialisasikan secara masif gitu.
Makanya saya sampaikan Pak Iqbal itu, Pak Iqbal, humas itu tidak hanya reaktif, tidak hanya responsif, tapi kita harus edukatif. Apa hak-hak dari peserta? Apa kewajiban peserta? Bagaimana proses alur pelayanan yang mereka harus pahami. Karena kalau enggak, padahal itu simple, tapi dikira berbelit-belit gitu. Memang ada yang berbelit-belit, memang ada sisa-sisa zaman dulu. Nah ini ke depan kami ingin ada inovasi mulai proses titik ya, setiap titik customer journey ya, jadi perjalanan customer dari kita awal mulai BPJS sampai pelayanan itu per titik itu kita cek, kita lihat apa yang bisa kita potong sehingga tidak ribet, apa yang bisa kita ini yang kita pikirin. Dan lebih cepat ya Pak ya? Lebih cepat, lebih nyaman, lebih aman kayak gitu. Tapi tetap dari pertama itu harus fase 1 kita dulu. Iya. Kenapa harus fase 1? Karena itu sebagai sebuah proses kendali mutu dan kendali biaya. Kalau orang itu tiba-tiba aja ke dokter sini, lalu ke dokter mana lagi itu kayak shopping gitu, shopping dokter gitu ya, shopping. Nah kalau shopping seperti itu, nanti sana suruh periksa ini, periksa itu, sana periksa lagi, periksa itu. Tidak saja nggak jelas nih dia diagnosisnya nanti apa, tetapi juga dari sisi biaya itu tinggi sekali, periksa gini. Padahal kalau sudah kenal dokternya, apalagi dia tahu riwayat keluarganya itu pamannya ini mohon maaf sering kena asam urat, ini bawah-bawahnya sering asam urat itu, enggak gitu. Jadi tahu gitu, ya jadi cepat dan tepat gitu. Makanya perlu kita sebut sebetulnya sebagai dokter keluarga. Ini dokter puskesmas FKTP itu dokter keluarga yang pendekatannya secara komprehensif, holistik ya, tahu ya bagaimana sebetulnya mengelolanya gitu. Termasuk sebetulnya kalau dia harus dirawat di rumah sakit, kembali lagi dia rawat lagi kayak gitu, namanya PRB, pelayanan rujuk balik gitu. Jadi kita itu dan pemerintah atau dana publik itu pasti tidak cukup kalau sendiri. Kalaupun cukup tentu pada pelayanan yang sifatnya itu kebutuhan ya, atau standar kebutuhan lah. Tapi kalau sudah orang itu punya uang, biasanya tidak cukup hanya kebutuhan. Dia kepengen demand atau permintaan yang lebih gitu. Pelayanannya dengan senyumnya yang lebih lebar, lebih cepat, lebih AC-nya lebih dingin, ada TV-nya, ada omongnya kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah, itu orang-orang kaya kayak gitu, itu kurang lebih di Indonesia itu ada 11,5 miliar dolar ya, jadi katakanlah kali 15.000 ya sekitar 160-an triliun itu ke luar negeri setiap tahun gitu, berobat. Makanya kita publik dan private ya tadi disampaikan itu harus bekerja sama, entah dalam bentuk COP atau dalam bentuk kerjasama antar badan penyelenggara yang lebih baik, dan itu mudah menurut saya gitu. Asal seluruh masyarakat Indonesia itu terlindungi gitu. Lalu bagi mereka yang kepengen lebih nyaman, lebih apa tadi, nah untuk kerjasama. Tapi jangan sampai tidak terlindungi, ya, yang wajib dia nggak punya, tiba-tiba yang komersial kayak gitu. Ya ini kita bisa bekerjasama. Makanya kami sudah sampaikan waktu rapat pertama RTM itu rapat tingkat menteri, Bapak Menkes ke Bu Menteri Keuangan kayak gitu, untuk kita bisa bekerja bersama-sama. Jadi biar semua masyarakat terlayani, walaupun memang tadi itu ada yang punya swasta, tapi juga yang kewajiban juga jangan ketinggalan. Iya, dan akhirnya orang yang kepingin lebih tadi nggak perlu ke Singapura atau ke Thailand atau ke Malaysia. Nah gimana? Waktu saya jadi dekan Pak di Fakultas Dokteran, sekitar 400-an setiap tahun tuh dokter-dokter atau calon dokter dari Malaysia itu daftar ke tempat kami. Itu tidak hanya itu, dari Jerman, ada dari Myanmar, dari berbagai negara lah gitu. Nah setelah kita cetak jadi dokter ya, contoh ini Malaysia ya banyak, masa lalu kita ngirim pasien sana, apa perjanjian tidak tertulis atau gimana maksudnya? Jadi ini harus kita rubah.
tantangannya itu menurut saya yang paling berat itu adalah persepsi. Persepsi ya, karena persepsi itu bisa karena kurang terekspos, bisa karena memang tidak paham, bisa karena merasa sudah paham. Nah, ini ya kalau orang biasa nggak apa-apa, kadang-kadang orang yang tidak biasa gitu. Nah, ini yang sangat berat ya menurut saya. Bagaimana kita meyakinkan ya, padahal BPJS ini ya inilah negara benar-benar hadir ya. Dan di situ sebetulnya dananya itu bukan dana siapa, ini adalah dana peserta. Itu yang tidak dipahami. Dikira dananya dia. Nah, itu berbeda sekali dengan komersial insurance, di mana kalau orang bayar itu dananya miliknya perusahaan. Kayak gitu. Nah, ini bukan seperti kami teman-teman duta BPJS itu hanya dititipin aja untuk ngelola yang terbaik, dan nggak boleh kalau aset positifnya tadi atau aset netonya itu positif lebih bagus, ya dikembalikan lagi untuk pelayanan lebih baik lagi. Nah, itulah disebut sebagai not for profit gitu. Ini yang masih jarang dipahami. Seolah-olah jantungnya nyari untung, Pak ya. Iya, nyari untung, nyari surplus itu harus, Pak. Iya. Bagaimana ya? Tapi kembalikan lagi ya. Beda kalau komersial ada pemegang saham, saham lebih banyak, dia dapat lebih banyak kayak gitu. Itu beda. Beda lagi dengan sistem pajak, tax itu seperti NHS, seperti Malaysia. Nah, itu adalah APBN, pajak. Bedanya apa? Kalau APBN, situasi ekonomi global kurang mendukung, lalu DPR nggak menyetujui, anggarannya dikurangi, bisa terjadi. Iya, fasilitasnya turun. Kalau ini enggak, ini tidak tergantung nih, tergantung kepada peserta, bayarnya iurannya berapa. Gitu. Ini jarang dipahami gitu. Jadi kalau pertanyaan apa tantangannya? Tantangannya ya pemahaman, sehingga ada yang wah kalau gitu ini ke tempat saya aja kayak gitu. Ini kan dikira pajak atau dikira APBN, padahal bukan gitu. Jadi makanya sekarang itu sudah benar bahwa BPJS itu langsung di bawah presiden. Ini orang juga nggak tahu, Pak. Dikira bukan di bawah presiden gitu. Saya nggak tahu lah gitu. Iya, enggak, Pak. Enggak. Kami langsung ya, dan banyak yang nggak paham itu. Langsung presiden ya, Pak? Langsung presiden. Kami belum sebulan yang lalu dipanggil presiden ya, kira-kira sebulanan yang lalu. Habis untuk diskusi, ditanya bagaimana ini segala macam gitu. Jadi itu orang banyak nggak tahu gitu. Jadi termasuk BPJS tenaga kerja gitu. Namanya BPJS, kebetulan sekali lagi saya dulu ketua tim persiapan BPJS baik tenaga kerja ataupun BPJS kesehatan. Iya. Ketua tim. Nah, tadi Bapak menyampaikan sistem BPJS atau JKN kita itu banyak dikagumi di luar, Pak. Iya. Bahkan banyak mau belajar. Nah, itu waktu dulu Bapak nyusun itu istilahnya ngambil idenya dari mana, Pak? Ya kan tidak sendiri kan. Iya. Kami kan ada Prof. Hasbullah, ada teman-teman yang masih muda-muda sekarang sudah sangat expert gitu ya. Saya nggak usah nyebut orangnya. Dan tidak sendiri, bahkan ada yang sudah almarhum gitu. Dan semua presiden itu yang mulai ya, ini tanda tangan SCSN itu 1 hari kalau nggak salah Bu Mega sebelum turun. Habis itu waktu Pak SBY mulai implementasi, waktu Pak Jokowi hampir universal coverage, jadi cepat pertumbuhannya gitu. Jadi semua punya peran gitu. Maksud saya sistem itu diadopsi dari luar atau originalitas dari? Nah, kita dari mana-mana gitu ya. Iya, kita indikan ya, contoh pamannya. Kalau NHS atau Inggris ya, itu sistemnya pajak. Jadi banyak negara-negara Commonwealth seperti contoh Malaysia, itu pajak. Nah, dulu ada di menteri kita juga, itu kan tanggung jawab negara kayak gitu, pikirannya pajak. Kenapa waktu itu tidak pajaknya? Karena yang punya NPWP ini di awal nih ya, tahun 2002-2000-an gitu, itu baru sekitar 2,5 juta orang punya NPWP. Waktu itu belum musim itu, belum setiap ini ditanyakan NPWP gitu, enggak waktu itu. Nah, kalau kita yang bayar pajak aja cuma segitu, membiayai sekian, gimana? Dulu kita sudah berbasis pajak, tapi kan pelayanannya enggak bagus, jelek. Nah, oleh karena itu Malaysia, Pak, sampai saat ini diskusi nih, apa mau seperti Indonesia, yang jelas itu tidak tetap sama seperti tax base seperti sekarang. Mereka mikir bagaimana kontribusi gitu, karena
Saya baru 3 hari 4 hari yang lalu kan ketemu teman-teman di Malaysia dan dekat, dan ini kami mau diundang juga ke sana. Jadi gitu banyak, termasuk tadi yang satu negara tadi mau mengirim ini baru beberapa hari yang lalu ya gitu. Satu saja Bapak, Ya, siap. tentang Bapak menginginkan kelas atas bisa menggunakan BPJS. Ya. Tetapi kan ini sudah ada perubahan. Ya. Untuk kamar tidak ada perbedaan seperti itu, bagaimana Pak? Iya, maksudnya gini. Kalau kita lihat di dunia itu jarang yang diskusi tentang bed atau kamar itu. Oh iya. Iya, Di coba luar ya, Pak? di luar loh, bukan di luar ini, maksudnya di dunia nih. Iya, kita aja diskusi tentang ini bednya berapa, ini bed, bukan bednya Bu. Yang penting itu kalau kita mau pelayanan sama itu adalah petunjuk atau namanya clinical guidelines. Jadi petunjuk penanganan klinis seseorang itu gimana. Masa belum ini 3 hari harus pulang karena apa? Anda pasien BPJS. Itu bukan bednya, bukan itu. Tapi clinical guideline. Pertanyaannya, clinical guideline sudah ada belum? Biar nggak sama. Ini ada seorang yang penting itu nanya ke saya, itu kok beda-beda ya pelayanan, ada yang obatnya sekian, ada yang 10 kali lipat, ada yang ini. Saya kan ya harus beda. Loh, kenapa harus beda? Nah, dia tamatan UI, ya, dia tamatan UGM, dia ini ya ini beda-beda. Loh, terus biar sama, nah, harus ada clinical guideline, ada petunjuk kalau namanya orang sakit, katakanlah tipoid ya, itu drug of choice-nya itu adalah chloramphenicol gitu. Jadi, nah harus ada nih pengobatannya, cara diagnosisnya ininya, nah itu dibikin standar. Kalau nggak sama ya paling sedikit lah. Boleh pasti ada nggak samanya, namanya orang nggak sama. Ya, nah ke depan suatu ketika bisa ke personalized medicine, masing-masing orang satu-satu beda-beda nggak apa-apa gitu. Tetapi sekarang itu belum waktunya. Jadi kita harus ada standarnya. Nah gitu, bukan bednya standarnya itu. Gitu. Ya tapi kalau ya orang ya ini saya sering maklumi gitu. Untung masyarakat kita itu nggak begitu paham gitu. Bener Pak, kalau paham jadi kacau Pak. Mempertanyakan minta ini minta itu kan. Karena nggak paham ya saya nggak. Pak, kalau satu lagi mengenai kapitasi Pak ini, Iya. Ini saya dengar mungkin saya juga salah. Kapitasi maksudnya apa, dan kemudian katanya ada dana dulu yang hendak di rumah sakit di tempat, sehingga nanti seperti tinggal diambil aja gitu. Beda itu ya, jadi gini. Gimana, Pak? Jadi gini, kapitasi itu dari bahasa Latin namanya kaput. Kaput itu kepala. Jadi BPJS itu membayar dihitung berdasarkan jumlah kepala. Kalau enggak ada kepalanya jangan dihitung, menakutkan itu. Jadi berapa umpamanya FKTP itu di situ ada 20.000 kepala. Satu kepala BPJS bayar 10.000. Artinya 10.000 kali 20.000. Berarti berapa? 20 juta ya gitu. 20 juta ya? Bersama anggota itu ya? Iya, iya gitu. 20.000 kali 10.000. Peserta ya? Iya, berarti 200 juta. 200 juta per bulan. Tapi nanti pasien-pasien atau peserta ini 20.000 orang ini kalau sakit apa enggak nih BPJS angkat tangan nggak tahu. Itu FKTP-nya harus membuat mereka itu sehat gitu. Kalau sakit berkunjung 10 kali, 11 kali atau enggak berkunjung ya kita kasihnya 200 juta lagi gitu. Makanya dengan konsep ini ya itu doanya itu dekat dengan surga gitu ya. Kalau dulu saya mau praktek, istri saya, Dek, saya mau praktek, Dek. Oh iya Mas, semoga banyak pasien gitu. Artinya itu semoga banyak orang sakit kan gitu. Artinya agak dekat dengan neraka gitu ya doanya. Nah sekarang enggak, kalau kita praktek semoga enggak ada yang sakit Pak. Sehingga harapannya itu ya setelah dikapitasi 200 juta itu dokter berkunjung ke pasien, ke rumahnya. Anda harus jaga kesehatan, olahraga yang cukup, pola hidup sehat, segala macam kayak gitu. Nah sehingga kalau banyak yang sakit datang, nah itu merugikan, terpakai gitu. Jadi 200 juta bisa ya untuk obat, untuk apa macam-macam. Bahkan walaupun gitu. lebih nggak ditambah Pak ya? Ya.
sama BPJS ditambah nggak? Kalau lebih, nah nanti itu Kurang misalnya. di dalam perjanjian gitu. Kalau suatu ketika kurang nggak gitu, terus kurang, oh memang kurang harus ditambah gitu. Tapi barusan ini ya kurang dari sebulan yang lalu ya itu kita naikkan, ya kita naikkan untuk kapitasinya. Jadi kapitasi seperti itu. Iya, masih surplus Pak? Masih kita masih surplus. Khawatirnya nanti setelah kapitasi Enggak. Jadi kan memang ada orang yang bilang, Pak, itu orang kaya bikin BPJS bangkrut. Ya, Itu saya pikir, lah BPJS bangkrut. Memang BPJS bangkrut? Enggak, kita surplus gitu. Terus tuh orang kaya enggak boleh pakai. Lah, kalau dia peserta dia bayar kan Saya lapor ke presiden, nggak lapor ke Anda. enggak begitu loh. Maksudnya itu yang benar gitu, yang pas dari secara konsep itu harus benar gitu, harus pas. Tapi di tulisan Bapak kalau nggak salah justru yang pakai yang mahal penyakit Biaya paling banyak. malah menengah ya Pak ya. PBI bahkan, Iya, PBI PBI, karena ya, PBI PBI. memang peserta banyak ya, peserta kita banyak. Tapi yang jelas yang paling banyak memanfaatkan BPJS itu kelompok PBI. Bahkan yang paling banyak penyakitnya atau uang itu paling banyak digunakan untuk penyakit ya, yang disebut penyakit yang terkait dengan biaya tinggi. Nah itu adalah jantung dan lain-lain. Untuk jantung itu paling banyak adalah kelompok PBI. PBI itu penerima bantuan iuran ya, yang umumnya orang nggak mampu gitu. Tapi awal-awal nggak begitu datanya. Awal-awal itu orang yang miskin itu kurang memanfaatkan karena dia nggak tahu dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai tahu, karena pesertanya juga banyak, proporsinya memanfaatkannya lebih banyak. Kapitasi juga, gitu? Iya, masuk.